Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jagit Holong. Kali ini kita akan mengangkat tema tokoh dan ulama dari Puncak Sorik Marapi. Syekh Junaid Tola, ulama pengasas perwakafan. Ulama yang satu ini memang tidak begitu dikenal publik Indonesia, namun ia sangat populer di negeri Perak, Malaysia. Sepulang dari Mesir, ia pernah diangkat sebagai anggota Majelis Ulama Negeri Perak, Malaysia tahun 1918 sampai 1938. Syekh Junaid Tola Rangkuti ulama besar Mandailing, aktif memperjuangkan kemerdekaan dan gurunya Syekh Mustafa Husain. Beliau adalah Syekh Junaid Tola Rangkuti Al-Mandili Al-Ashari, dilahirkan di Huta Baringin Sibanggor, Kecamatan Puncak Sorik Marapi Mandailing tahun 1886, pendiri Yayasan Al-Junaidiyah untuk tujuan kemajuan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat pada tahun 1929. Syekh Junaid Tola memang tidak begitu dikenal di Indonesia, dia sangat terkenal di negeri Perak Malaysia karena karyanya, dan pernah dilantik menjadi anggota Majelis Ulama Negeri Perak Malaysia oleh Sultan Iskandar Shah dan Sultan Perak Darul Ridzuan ketika itu, memerintah tahun-tahun 1918 sampai tahun 1938. Syekh Junaid Tola Al-Mandili juga mendirikan Madrasah Arabiyah Kampung Lalang, sekolah ini berkembang pesat membuatnya mendorong madrasah lebih lengkap dan teratur. Konon nama kecil beliau adalah Simanonga Rangkuti. Nama Junaid diadopsi dari nama ulama besar tasawuf di abad ketiga Hijriah yaitu Junaid al-Baghdadi. Nama tersebut diberikan Syekh Abdul Wahab Rokan kepada beliau, saat Junaid muda mengenyam pendidikan di Besilam, Babu Salam Langkat. Pendidikan beliau dimulai dari Tanah Deli dan Semenanjung Melayu, seperti kebiasaan ulama-ulama Mandailing lainnya, sebut saja Syekh Abdul Qadir bin Talib Al-Mandili, Syekh Muhammad Daud Hasibuan dan Syekh Ahmad Daud Siregar Tuan Nabundong. Di antara guru-guru beliau, 1. Syekh Abdul Wahab Rokan An-Naqsyabandi, Tuan Guru Besilam. 2. Tuan Guru Haji Ismail bin Cedol. 3. Syekh Muhammad Saleh Al-Masri. 4. Pak Cuhim Gajah Mati. 5. Pak Cim Daud Al-Fatani. 6. Syekh Wan Daud bin Mustafa. Saat berada di Perak, Malaysia, seorang alim di Padang Rengas menikahkan Syekh Junaid dengan putrinya Sariah binti Haji Said karena kewaraan dan kecerdasan beliau. Selang beberapa bulan kemudian sang mertua mengirim dan menyekolahkan Syekh Junaid ke Al-Azhar Mesir, turut juga bersama beliau kedua iparnya, Haji Husin Said dan Haji Muhammad Haji Noh. Selama berada di Al-Azhar beliau sangat tertarik mengkaji fikih muamalah terlebih khusus bab perwakafan, beliau takjub dengan institusi Al-Azhar, yang konon katanya kekayaan dan aset Al-Azhar jauh lebih kaya dibanding negara Mesir sendiri, dan semua kekayaan tersebut didapat dari wakaf kaum muslimin. Atas dasar ketertarikan itulah beliau akhirnya terdorong menyusun sebuah kitab kecil berjudul Kaifiyat Mengadakan Wakaf dicetak Matbaah Marbawiyah tahun 1929 m. Beliau rahimahullah adalah teman dekat Syekh Idris Al-Marbawi Al-Ashari, seorang ulama besar dari tanah Melayu kelahiran Makkah Al-Mukarramah. Beliau mempunyai beberapa karya yang sampai saat ini masih dikaji di sekolah-sekolah khususnya di tanah Melayu. Karena pengaruh yang cukup besar nama beliau akhirnya diadopsi menjadi nama sebuah fakultas di Universitas Kebangsaan Malaysia. Ketika bersama-sama mengenyam pendidikan di Al-Azhar, dua alim tersebut bersama Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin Al-Falaki Al-Ashari, seorang ulama ahli falak syari, astronomi dari Minangkabau, berinisiatif menyusun sebuah kamus bahasa Arab Melayu. Akan tetapi kamus tersebut tidak bisa disusun tuntas Syekh Junaid dan Syekh Tahir karena lebih awal kembali ke tanah air. Akhirnya Syekh Idris Al-Marbawi mengambil alih dan melanjutkan kamus tersebut hingga selesai, dan kamus tersebut ialah kamus yang kita kenal dengan nama Kamus Idris Al-Marbawi, kamus bahasa Arab Melayu pertama di Nusantara. Sebelum pulang ke tanah air, Syekh Junaid Al-Mandili sempat melanjutkan pendidikan ke Makkah Al-Mukarramah dan sempat berguru dengan Syekh Abdul Qadir Sabir Al-Mandili, sang maha guru dari Syekh Mustafa Husain Al-Mandili pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Purba Baru. Setelah kembali ke tanah Mandailing tahun 1920 m, beliau aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Syekh Junaid merupakan seorang tokoh ulama anti-kolonial, karena kondisi Mandailing kala itu tidak kondusif, bahkan pemerintah kolonial Belanda pernah mengeluarkan perintah tangkap kepada Syekh Junaid. Akhirnya beliau berhijrah ke Malaysia. Sekembalinya ke Malaysia beliau dilantik menjadi anggota Majelis Ulama Negeri Perak oleh Sultan Iskandar Shah dan Sultan mengembangkan kiprah keilmuannya di Semenanjung Melayu. Sekianlah biografi Syekh Junaid Tola Rangkuti. Beliau meninggal dunia tahun 1948 dan dimakamkan di depan pesantren yang beliau dirikan di Kampung Lamo pada tanggal 2 Februari tahun 1929 Tarlola Sibanggor Mandailing. Al-Fatihah.
Sumber masyarakat setempat dan beberapa media. Wassalam Muli Holong.